Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Kembali lagi bersama saya Cindy Firdisari dan Mbak Ica, host Dapur Bang Duta. Seiring dengan perkembangan zaman, adat budaya Lampung semakin hari semakin terkikis. Maka kali ini kita akan bincang-bincang untuk mengenal lebih jauh dan lebih dekat lagi adat budaya Lampung dan kearifan lokal bersama tokoh adat Lampung yang sangat fenomenal, yaitu Irjen Pol Dr. Haji Ike Edwin SIK SH MHMM atau yang akrab dipanggil Dan Ike. Oke, ya Mbak Cindy sangat fenomenal sekali ya bintang tamu yang kita undang ini. Beliau ini pernah menjabat beberapa posisi strategis, yaitu diantaranya Kapolres Surabaya, ya Dang ya, mantan Kapolres Jakarta Pusat, ya Dang ya, pernah juga menjadi Wakapolda Sulawesi, dan juga Kapolda Lampung, nih, mantap, ya, Provinsi Lampung ya Dang, ya, kampung sendirian, Mulang Tio. Dan sekarang ini juga masih menjabat sebagai staf ahli Kapolri ya. Oh, udah pensiun ya Dang ya. Oke. Jadi itu ya rekor muri ya Dang ya, penanganan peredaran narkoba dari urutan 5 turun menjadi 15. Sangat fantastis sekali ya. Kerja keras beliau ini ya. Kerja ya. Pokoknya kerja terus ya, gaspol. Iya betul. Terus juga pernah perolehannya rekor muri ya Dang ya, umat beragama di dunia terbaik. Tepuk tangan dulu dong. Mantap ya. Ya kita ketahui juga pernah pemecahan lalu lintas ya Dang terbaik dengan mengarahkan polisi terbanyak yang bertugas di lampu merah dan gang-gang persimpangan ya. Wah mantap sekali nih Mbak Cindy ya. Ya. Terus Lampung World dengan kategori tokoh adat Lampung peduli sosial. Wah mantap sekali ya. Dan juga penghargaan dari PT Duta Lampung Media dengan tokoh pejuang demokrasi. Wah sangat luar biasa ya, dan menginspirasi tokoh yang memperjuangkan demokrasi, konflik ya, menangani konflik antar suku agama melalui ronda keliling dari urutan 5 bisa diturunkan menjadi urutan ke-35. Wah fantastis sekali ya, mantap pokoknya ya, kerja itu suatu program ini ya, rembuk desa ya Dang ya, rembuk pekon ya, dan kearifan lokal, dan banyak sekali segudang prestasi yang mungkin kita tidak bisa jelaskan sehari nih ya kayak Dang ya. 1 tahun. Sangat luar biasa dan menginspirasi yang Mbak Ica ya. Oke, ini narasumber kita cukup menginspirasi dan sangat luar biasa. Iya, wah sangat luar biasa sekali. Iya, dan ini pertama kalinya Dan saya ketemu Dan Ike gitu. Berarti ini hari ini tuh sangat berkah sekali gitu, ketemu tokoh adat Lampung yang sangat luar biasa dan fenomenal. Tadi di awal sudah disinggung dan bahwa kita akan bincang-bincang terkait adat budaya Lampung dan kearifan lokal. Nah, sebagai orang yang tinggal di Lampung, bahkan lahir di Lampung, dan termasuk saya sendiri generasi milenial tuh kurang begitu paham gitu terkait dengan adat budaya Lampung itu sendiri. Nah, menurut Dan Ike ini apa gambaran sedikit tentang adat budaya Lampung itu sendiri seperti apa, Dan? Jadi kita di Lampung ini bangga karena punya budaya yang luar biasa. Bisa kita lihat 700 suku, 500 bahasa di Indonesia.
hanya 7 suku yang punya huruf ini, punya huruf tulisan, yaitu aksara Lampung. Hanya 7 suku aja, antaranya Jawa, Bali, Lampung, Aceh, Batak, Bugis. Itulah yang punya aksara di Indonesia dari 700 suku, gitu. Kemudian Lampung dikasih bumi, sang bumi Ruajurai, tidak ada yang tidak bisa tumbuh di bumi Lampung. Ayo, makanya orang banyak datang ke Lampung. Kenapa nggak datang ke tempat lain? Justru di Lampung kumpul yang disebut Indonesia Mini. Mininya Indonesia itu Lampung, gitu, ya kan? Semua agama ada di bumi Lampung, semua suku ada di bumi Lampung. Gitu. Lampung itu lengkap, ada laut, ada danau, ada gunung. Ya, semua daerah punya seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan budaya Lampung? Saya sebagai orang Lampung bangga sekali. Bahasa aja di Indonesia hanya ada 7, aksara di Indonesia juga hanya ada 7. Gitu. Cek di provinsi lain kan belum tentu semuanya punya aksara. Dan bahasa Lampung tuh beda. Dari 700 bahasa, beda sendiri bahasa Lampung. Gitu. Gitu. Apa lagi? Oke, tadi tentang kebudayaan ya sangat luar biasa sekali Lampung ini menurutnya. Ya, kaya raya ya. Kayo rayo. Kaya raya. Tanah lado. Atau lado. Oke. Kalau menurut Bang Ike sendiri, kalau dengan kebudayaan yang sangat luar biasa sekali, dari sisi kearifan lokalnya seperti apa, Dang? Semua hebat. Kearifan lokalnya hebat. Gitu. Bahasa punya sendiri. Provinsi kaya. Disebut Melayu tua. Apa yang tidak membanggakan menjadi orang Lampung? Gitu. Punya jalan tol sekarang. Punya pelabuhan nomor 2 terbesar di dunia. Ya. Ada laut, ada danau, ada gunung. Apa yang nggak kita banggakan di Lampung ini? Budayanya juga, bahasa Melayu tua. Lampung itu bahasa Melayu tua, bukan Melayu biasa deh, Melayu tua tuh Lampung ini. Dan Lampung bisa diterima di mana-mana. Bahkan orang Lampung itu punya sifat yang bagus, bisa menerima saudaranya dari mana-mana. Gitu. Makanya banyak suku yang ada di Lampung dan hidupnya baik, semuanya baik. Gitu. Bukan satu suku aja yang datang ke Lampung ini, 33 suku yang berada di Lampung ini. Semuanya damai, aman, semuanya enak. Gitu. Kalau ada konflik sedikit, itu konflik parkir, ribut, nanti ribut muli aja, gitu ya kan? Nah, gitu-gitu aja, 1 jam, setengah jam selesai. Gitu. Dengan skala kearifan lokal ya dan keanekaragaman ya. Tapi menurut Dan itu sendiri penting nggak sih Dan kearifan lokal ini itu karena kan sekarang ini banyak sekali kayak budaya-budaya asing tuh masuk gitu Dan. Sampai sekarang walaupun budaya asing ada, orang Lampung masih kuat budayanya, masih ada. Jarang kita lihat tuh, ada nggak acara resmi pakai ini, pakai disco? Ada nggak acara resmi pakai apa gitu? Nggak ada. Yang ada kan tari siger, apalagi tari
Nyambai, kali apa lagi itu, Badana. Nah itu mana pernah tari itu diganti tari apa rock and roll, itu nggak ada. Artinya kan masih bertahan. Di Lampung lihat wanita-wanitanya soleha. Di depan saya ini soleha sama pakai apa? Hijab. Nah, itu orang Lampung itu, ya kan? Perempuannya masih mengikuti aturan, masih mengikuti kepatuhan terhadap agama, gitu, terhadap budaya, terhadap adat, kan luar biasa kan. Jadi kearifan lokal itu justru bukan memecah bangsa, menyatukan bangsa karena perbedaan. Indonesia bisa bersatu itu karena perbedaan. Makanya kita dengan beda itu tak kuat, gitu. Nah, jadi di Lampung saja berbagai suku bisa hidup berdampingan, gitu. Nah, walaupun berbeda, toh kita bersatu. Kita bisa kuat. Artinya penting ya Dang untuk melestarikan kearifan lokal dengan perkembangan zaman yang ada, dan masyarakat Lampung pun bisa mempertahankan kearifan lokal tersebut dengan perkembangan zaman yang sangat milenial sekarang ini ya Dang ya. Ya. Jadi kita lihat gitu. Dengan perkembangan zaman gitu, apa saja mau perkembangan zaman teknologi, demokrasi, ekonomi, itu tetap kearifan lokalnya sampai sekarang masih sambungi wajurai, masih pakai pihil sanggiri, masih pakai nemo nyimah, pakai bahan sakai sabayan atau minyak muari gitu kan, masih pakai juluk adok, juluk adek, apalagi itu kan, itu masih berjalan sampai sekarang. Walaupun datang teknologi, datang kebudayaan itu, tetap aja kita masih bertahan gitu. Bahkan dengan adanya kearifan lokal itu, kita masih suasana yang seperti ini gitu. Masih, mana ada orang di Lampung ini takut? Enggak ada yang keluar malam takut, ini takut, enggak ada. Aman-aman saja. Sebenarnya kalau bicara tentang adat budaya Lampung dan kearifan lokal ini panjang lebar dan banyak sekali yang harus kita gali ya Dang ya. Tadi agak menyinggung tentang jabatan yang sudah disebutkan Mbak Ica tentang pernah menjadi staf ahli Kapolri itu di bidang sosial politik, benar ya Dang ya. Jadi ini kan bentar lagi ini momen politik, jadi agak menyinggung sedikit ya Dang tentang Masa singgung-singgung. Tembak langsung ya. Tembak langsung. tentang politik gitu, khususnya Dang tentang Kalau politik. singgung-singgung nggak kena. Oh nggak kena, jadi harus to the point ya Dang ya. Langsung gas. Langsung polgas. Langsung. Jadi ini lebih mengerucut tentang politik cerdas, dan tentang politik cerdas untuk generasi, khususnya generasi milenial, dan itu harus yang seperti apa nih Dang gitu. Ya, jadilah milenial, bukan milenial yang tukang cari muka. Jangan jadi orang penjilat-penjilat gitu ya, gitu. Ya. Gak usah menjilat-jilat muka orang. Apalagi cari-cari muka orang, gak usah. Kerjanya bagus-bagus gitu. Percayalah, Tuhan sudah menentukan nasib kita. Nah, karena kita nggak tahu nasib itu, maka kita bekerja, maka kita berdoa gitu. Karena semua hidup itu sampai akhir hayat sudah ditentukan Tuhan, gitu. Jadi nggak perlu harus jadi anak muda mencari persoalan, menjilat-jilat, cari muka. Janganlah biasa-biasa begitu, nanti jadi pemimpin yang tukang begitu ya, jadi pemimpin yang gak lurus itu nanti. Bener, mau cari jabatan nyogok, minta-minta jabatan, itu apa begitu itu ya kan. Ini saya sudah pensiun, sudah selesai jadi polisi
Ya kan? Ya bagi saya sekarang senang-senang berdoa gitu, menambah ketakwaan. Karena kan sebentar lagi saya juga sudah nggak ada. Gitu. Kapan si Ica bisa menjamin saya nanti malam masih ada? Ya, nggak ada yang bisa menjamin saya nanti malam. Atau kita hari ini ketemu, besok sudah nggak ketemu. Makanya berusaha ke depan itu setiap langkah, setiap menit, setiap tarikan napas berbuat baik. Karena nggak tahu nih, baru narik napas sekali sudah nggak ada kita. Nah, jadi jadilah pemuda yang begitu, jangan jadi pemuda yang pengecut gitu ya, tidak bertanggung jawab gitu. Apalagi kalau pejabat itu nanti kalau sudah di jabatan itu minta-minta jabatan apalah, nggak usah begitu, bahwa kita itu sudah ditentukan oleh Allah gitu. Percayalah itu, kita nggak akan dimiskinkan Allah kalau bukan karena perbuatan kita tidak akan dibikin susah Allah kalau bukan karena perbuatan kita. Maka ke depan baik-baik aja, ibadah saja, pasti dibuka jalan. Allah itu kan maha adil. Ya kan, Allah itu kan maha segalanya. Dan Allah sudah mengatakan, aku cukupi dunia sampai akhir hayat, sampai akhir dunia. Jadi nggak bisa kita lagi. Allah sudah cukupi kita. Gitu. Coba mahalnya nafas. Kita pernah nggak? Ya, pernah nggak bayar pajak nafas? Nggak pernah bayar pajak, ya kan? Padahal kata Allah ditarik 1 menit ya kita udah nggak ada. Dan untuk tadi kan sikap kita ya, dan lebih ke sikap kita sebagai pemuda gitu. Kalau untuk gerakan kaum milenial untuk menyikapi politik cerdas ini seperti apa Bang? Lebih ke gerakannya itu. Iya kan, kita ini kan sudah terpengaruh-pengaruh gitu ya. Kalau mau lihat politik itu sudah diajarkan zaman dulu yang namanya Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mau nggak mereka jadi khalifah? Nggak ada yang mau. Padahal khalifah itu lebih dari raja, lebih dari presiden, karena dia pemimpin umat. Bukan hanya seorang presiden, bukan seorang raja, bukan seorang kepala negara, lebih jabatan khalifah itu. Kenapa mereka nggak mau? Karena mereka takut nanti tanggung jawab itu. Kalau sekarang enggak, siapa yang mau jadi ini? Ya saya, namanya ya saya. Kalau perlu nyokok, bayar, beli jabatan. Kalau dulu nggak mau, karena Umar bin Khattab bilang, siapa yang mau bertanggung jawab dengan jabatan saya? Apakah kamu bisa mengganti tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya jabatan saya. Karena nanti jabatan itu yang menjadi beban saya di akhir nanti. Nah kalau sekarang nggak ada. Kalau perlu pemilu pun ya belok-belok, sedikit-sedikit, melakukan kesalahan, melakukan yang nggak benar, cara-cara nggak benar. Apa itu nanti nggak ditanya Tuhan? Ditanya nanti. Nggak ada sesuatu yang tidak dihisap Allah. Nah ini persoalannya, kitanya ini insaf atau belum sadar. Kayak gitu. Yang ini setengah sadar aja. Tanya pada diri sendiri ya. Atau pura-pura lah, nggak usah sadar lah gitu. Ya kan, jadi jadilah orang yang baik aja, baik gitu. Karena kita itu sudah ada ininya, takdirnya masing-masing. Jadi sangat menginspirasi sekali ya, tadi menghadapi pilpres, pilkada serentak tahun 2024 ini, himbauannya itu ya Dang ya, harus percaya ya, percaya dan memiliki hati yang lurus ya, baik ya. Jadi, tapi susah ini Dang. Bagaimana ini Dok? Pencerahannya seperti apa ini coba yang lebih konkretnya lagi kayak mana? Susahnya kenapa? Karena itu diganggu oleh egois, diganggu oleh hawa nafsu. Gitu kan, diganggu hawa nafsu. Terus pemikirannya pengen hebat,
pengen lebih hebat, pengen istimewa, gitu, pengen lebih dari orang lain. Padahal kita lihat kalau orang masuk masjid, siapa yang datang duduk di depan. Padahal yang datang itu apa, tukang beca. Siapa lagi yang datang? Buruh. Kalau pertama kali dia datang, dia duduk di depan. Ada nggak bedanya dari Allah? Nggak ada. Datang jenderal di belakang kalau terlambat. Nggak ada urusan begitu. Jadi nanti di mata Allah tuh nggak ada jenderal, nggak ada menteri, nggak ada kepala negara, gubernur, semua. Akhlakmu lah yang paling depan, ibadahmu lah yang paling depan. Gitu. Apa yang mau dibawa? Tadi kekayaannya 10 triliun nggak kebawa, bahkan dia udah nggak inget lagi. 1 menit mau diambil malaikat itu nyawanya, udah nggak inget lagi. Padahal duitnya yang 1 miliar lu sebelahnya dia, nggak kebawa lah. Gitu. Nah, kenapa tidak menyadari seperti itu? Gitu, ya kan? Kenapa sih tidak berlomba-lomba untuk mengumpulkan ibadah? Kenapa tidak berlomba-lomba untuk berbuat baik? Gitu. Kenapa nggak berlomba-lomba berfaedah? Salah satu hadis Nabi, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Nah, kalau saya begitu aja. Kalau saya pangkatnya jenderal nggak bermanfaat itu untuk apa? Gitu. Enak begini. Tapi kalaupun saya dikasih jabatan, ya saya harus bermanfaat. Iya, harus bermanfaat buat orang banyak. Ya, ya. Siap. Siap Taika. Ya, Mani Piro, Cak. Iya. Harus independen ini. Jadi terkait tadi yang politik cerdasnya itu harus memiliki hati dulu, yang lurus, hati bersih itu sulit ditemukan gitu kan. Ini sangat-sangat menginspirasi sekali ini ya, Dang Ike gitu kan. Udah tadi kita melihat sendiri kan penghargaannya sudah banyak ya kan, posisi dia juga, tapi dia tetap hati, ya hati tadi ya. Untuk kaum milenial ya kan, janganlah menjadi mungkin cari muka ya kan ya. Nggak usah jilat-jilat. Ya, nggak usah jilat-jilat. Apa jilat-jilat? Iya. Nanti kalau jilat tuh kayak anjing gitu, jilat. Iya, jilat. Ya nggak jilat. Ya, kan? Betul itu dah. Nanti kita cari-cari muka. Kalau kita dapat muka yang jelek, kita mau kita. Iya betul. Jadilah diri sendiri ya Dang ya. Iya, Jadi nanti terpancar ya kan. Kecantikan, kecakapan kita itu karena yang membersihkan hati. Gitu. Apa bedanya? Apa bedanya orang di salon sama tidak di salon? Beda apa nih? Kalau di salon kan inner beauty itu. Jadi yang membuat dia cantik itu karena imannya. Dia bisa berwajah berseri itu karena imannya. Gitu. Dia bisa gagah itu karena imannya. Dia bisa bersih dan cantik itu karena imannya. Gitu. Coba nanti kalau sudah mati, yang mau ratu kecantikan kek, mau yang apa kek, masuk tanah 10 hari rusak mukanya. Ada nggak pas dibuka lagi kuburannya, cantik lagi nggak dia? Ya kan? Tapi akan bersinar kalau seperti Siti Khadijah, Aisyah, apa, Bunda Maria. Nah, itu pasti mau digali kuburannya pasti. Jadi tadi kan udah ngedenger Dang Ike ya tentang penjelasan politik cerdas. Kalau money politik sendiri bagaimana? Wani Piro dan Iya, tadi itu bagaimana itu Dang? Birowani. Pirwani dibalik lagi. Sekarang kenapa sih harus bayar? Kan gajinya pejabat itu nggak sebesar yang bayarnya itu. Jadi apa yang mengganggu? Ya dia mungkin kena gangguan. Namanya gangguan kejiwaan terhadap harga diri. Itu.
Ya ngapain bayar? Saya jadi gubernur, jadi bupati gajinya 30 juta. Harus itu pasti segitu, kira-kira. Apa yang mau diharap kerja 5 tahun? Kan gajinya hanya dapat 1,5 M. Ayo 30 juta kali 5 kali 50 bulan. 18. Ya kan? 60 bulan. 5 tahun itu 60 bulan. 1,8. Ya, saya 1,8. Kok harus mengeluarkan duit 100 M, 50 M, 30 M? Kalau saya punya duit kayak gitu, saya umroh tiap bulan. Dan saya bertemu sama Allah. Dan saya bertemu sama Rasul. Lebih baik saya bertemu Allah dan Rasul. Ayo sekarang ada duit 50 miliar. Saya ikut pertarungan. Kalah. Hilang duitnya. Yang kita khawatir bukan hilang duitnya saja. Hilang ingatan. Stres tadi. Hilang ingatan. Jadi kayak lagu Geisha. Iya. Hilangkan. Jadi kalau kita punya uang untuk dipertaruhkan kayak gitu, kenapa nggak kita umroh saja? Coba kalau uang 50 itu, dapat duit itu 200-an juta. Umroh kan hanya 30-40 juta. Bawa istri sama anak, ketemu sama Nabi, ketemu sama Allah. Berdoa 80 kali lipat rezekinya. Kalau 50 tuh saya ikut tanding kalah, hilang ingatan. Kalaupun menang gimana itu? Kalaupun menang gimana itu? Kalau menang membawa dosa. Kenapa bayar? Mau ngebalikin itu? Bukan nggak balik ya. Karena kita nggak membayar orang wanipiro itu berdosa. Iya. Nyogok lagi. Nyogok lagi. Gitu. Tapi kalau kita ke Mekah, bukan nyogok kita dikasih sama Allah. Ya, itu sangat mulia sekali ya, demikian ya, sangat wah. Tadi itu memang cocok banget ya kan, sesuai apa tadi sosialnya. Kalau apa namanya, tadi kan udah penjelasan money politik itu. Kalau misalnya generasi milenial ini masih mau gitu bang, untuk dikasih gitu. Nah artinya kan kita generasi milenial nggak berpolitik secara cerdas kadang. Nah dan itu untuk generasi milenial yang masih mau gitu untuk dibegituin gitu kan. Untuk wanipiro itu menurut Dagika, pandangan Dagika itu seperti apa? Itu pandangan salah. Perbaikilah mental, perbaikilah akhlak, gitu. Apa kamu mendapat uang itu langsung panjang napasmu? Apa kamu jamin dengan uang 500.000 kau bisa hidup 1 tahun? Gitu. Dengan duit 500.000, apa pasti orang yang menang dalam pemilihan itu akan membantu kamu secara langsung? Jangan-jangan lupa. Itu udah pasti. Gitu. Nah, jadi jangan begitu. Jadi kita tidak boleh lah cara-cara seperti itu. Kita ingat di zaman Nabi itu, para khalifah itu nggak mau, karena dia menanggung beban. Gitu. Dan kalau dulu para khalifah itu malam keluar jalan kaki, ngecek rakyatnya. Kalau di rakyatnya nggak ada yang makan, angkat sembako kasih sama rakyatnya, bagi, gitu. Ya kan? Nah, itulah yang benar. Gitu. Nah, bagaimanalah kata hadis, manusia yang baik itu yang bermanfaat buat orang banyak. Itu yang penting. Gitu. Ya. Nah, kalau saya anak-anak muda itu ya akhlaknya yang penting. Generasi yang mau wanipiro tadi ya. Jadi itu adalah bibit-bibit untuk korupsi ya, tadi kata Mau ngulangi? Pak Ketua itu. Mau ngulangi? Iya. Artinya kalau mau tingkat korupsi di Indonesia ini menurun, artinya kita juga harus jadi masyarakat dan generasinya harus cerdas ya dong ya. Ya. Jangan mau diwanipiro. Iya. Semakin banyak yang wanipiro, semakin Semakin banyak juga. Orang dikasih uang 500.000 sekali pemilihan. Wah, apa namanya, serangan fajar 500.000. Pertanyaannya, kamu terima 500.000. 500.000 itu untuk hidup
10 hari. Padahal kamu dapat dari orang yang memberi, yang menyogok itu, dia untuk ngejabat 5 tahun. 5 tahun itu 1.800 hari. Uang yang 500 tadi butuh 10 hari. Sudah itu kamu nggak bisa lagi. Kecuali kalau kamu disogok, dikasih duit 1 hari 100.000 kali 1.800 hari. Jadi kalau disogok 180 juta, banyak 180 juta, ya kan? Tuh. Tapi bisa nggak orang nyogok peserta 600.000 disogok 180 juta? Bisa nggak? Jadi kan semua sejahtera. Iya, Tapi kalau hanya dikasih 1 hari 500.000 kali dibagi 1.800 hari, ya dapat permen 1. Tiap hari permen 1. 1.800. Analoginya ya. Mending kalau tambah sejahtera enggak kena gula. Kena gula, sakit gula nanti. Nah, pikir kan nih. Berarti masyarakat jangan berharap untuk sejahtera kalau masih menerima ya, Dan ya. Iya. Jadi kalaupun orang itu menang, gitu, jadilah pemimpin yang punya prestasi. Jadilah pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Jadilah pemimpin yang bisa membangun, bukan hanya pembangunannya, tapi akhlaknya manusia yang ada. Pemimpin itu juga punya tanggung jawab. Jangan dikira kalau satu kaum, satu masyarakat itu nanti akhlaknya tidak baik, selama dia memimpin itu juga akan kena. Gak kena di dunia, di akhirat tidak tanyakan. Lebih baik kena hukuman dunia ya daripada kena akhirat. Ada cocok di Nyetra ya hukumnya. Sepakat nggak sih milenial? Untuk 2024. Ya, oke. Untuk jadi terakhir nih Bang Ike, saya mewakili masyarakat dari kaum milenial mendukung penuh nih Bang Ike untuk mencalonkan diri menjadi gubernur Lampung. Bagaimana tanggapan? Diaminin nggak ini, Dan? Iya. Amin. Amin. Sin. Ya, pertanyaannya yang saya, jabatan gubernur, jabatan bupati atau yang lain, itu jabatan kehormatan, ya. Tapi jangan kehormatannya saja. Kamu di situ diminta tanggung jawab oleh Allah, ibadahmu apa. Jadi jangan sampai nggak beribadah dengan jabatan itu. Kalau saya enggak. Sekarang saya suruh nyalon gubernur, saya nggak mau. Kalau masih pakai transaksional. Lah cara mau jadi, saya tadi bilang begini, lebih baik saya kayak pulang haji aja tiap bulan, ketemu Allah, ketemu Rasulullah, berdoa di sana sama aja 80 kali rezekinya sekali sholat. Kalau di Indonesia 1 kali rezekinya, di sana 80 kali. Banyak-banyakin aja sholat di sana. Kalau ada duit segitu. Dan kalau duit itu mau dihabisin dan masih kurang, belum apa-apa, untuk apa? Gak ada kebanggaan saya selain membawa ibadah. Gitu. Tidak ada kebanggaan saya kalau tidak menambah ketakwaan dan akhlak kita. Kami hidupnya di 80 tahun, tapi nanti lebih dari 1 juta tahun. Mau pilih yang mana? Gitu. Ya kan, padahal kita sudah dicukupi oleh Allah. Makan, minum, napas sudah dikasih. Sampai saatnya kamu saya ambil. Ada 80 tahun, paling panjang 90 tahun. Gitu. Nah, kenapa kita tidak siap-siap? Apalagi kalau sekarang sudah umur 60. Saya siap-siap juga dong. Kan nggak ngejamin nanti malam saya masih ada. Nah, cincinnya lupa nih, nggak ingat lagi. Coba kalau nanti malam saya hilang, nggak ada. Cincin nggak kebawa mau hilang. Belum sempat disedekahin. Kalau saya mau tahu nanti malam mau diambil, sedekahin aja sekarang semuanya. Lancar lah ya. Ya.
Jadi berpolitiklah tanpa transaksional ya Bang. Artinya politik bukan transaksi. Saya mau transaksional, tapi dengan Allah. Sangat luar biasa. Inspirasi kita semua. Inspirasi. Jadi kalau mau jadi pejabat, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, wali kota, lakukan transaksional, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cocok banget tuh. Kalau mau kalau tanya harus ikhlas itu ya. Iya. Jangan wanita. Nyoblosnya tanpa bersyarat ya Dan ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu pilihan Allah tuh kayak gitu ya kan. Nah ini udah banyak sekali dari yang tadi kita bicarakan, dari adat budaya Lampung, kearifan lokal, nyampe ke politik, nyampe ke money politik pun loh kita bicarakan gitu. Nah untuk terakhir Dan close statement atau ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan dari Dan Ike gitu. Yang pertama, buat anak muda, kamu harus bangga dengan dirimu. Ya, jadi bangga dulu sama dirimu, kemudian kamu besarkan dirimu, ya, dan kamu harus menambah setiap saat keimananmu supaya kamu tetap dalam dunia yang penuh akhlak. Ya, dunia ini hanya titipan sementara, gitu. Jadi tidak ada yang bisa kau besarkan, kau banggakan, kau apakan, tidak ada, gitu. Yang bisa kau bawa dan kau besarkan akhlakmu dan ibadahmu. Nah, tanamkan itu. Pasti Allah tidak pernah lupa akan hal itu dan selalu dekat dengan Allah. Nah, hiduplah dekat sama Allah dengan Rasulnya, gitu. Pasti kau akan terbimbing sampai akhir hayatmu, gitu. Oke. Tangan kayaknya. Iya tuh tangan loh. Terus kita mau dengar Dan Ike sampaikan support untuk media ya, media Duta Lampung dan Pena Berlayar. Mungkin kita berdiri kali ya. Iya. Apa ya? Berdiri kali. Berdiri. Oh duduk aja, oke. Untuk 30 provinsi dah. Iya. Selamat Duta Lampung, Pena Berlian yang menginspirasi setiap orang, dan siapa yang membaca Duta Lampung Pena Berlian pasti dia akan pintar, cerdas, sehat, dan pasti dia berakhlak orangnya, Amin. dan pasti Duta Lampung milik masyarakat nasional dan Lampung. Selamat dan sukses. Apabila selalu di jalan Allah, pasti akan hebat dan besar, luar biasa. Selamat buat Duta Lampung. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Dan Ike atas waktu dan kesempatan dan tentunya ilmunya yang sangat luar biasa pada hari ini. Iya, Semoga dapat bermanfaat untuk yang melihat tayangan ini, untuk generasi milenial khususnya. Saya Siti Fitrisari dan Mbak Ica pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan Dan Ike ini juga kan salah satu tokoh adat Lampung yang memviralkan salam Lampung ya Sin ya. Kita salam Lampung dulu nanti sambil kita foto bareng ya Bang, bener nggak? Boleh. Iya, karena
Assalamualaikum.